Pada pagi hari ini, kayaknya menjelang siang ya, saya Desi Arianti selaku moderator akan memimpin sesi kali ini dengan tema Quality Assurance dalam pemeriksaan paten. Telah hadir bersama kita narasumber dari BSI Consulting, yaitu Bapak Wahyudin Lihawa. Sebelum memulai, saya akan membacakan CV beliau secara singkat. Nama lengkap beliau adalah Bapak Wahyudin Lihawa, ST MKKK, itu ya Pak ya. Beliau lahir di Gorontalo, tanggal 3 Mei 1975. Beliau bekerja di PT Batata Sistem Janaka atau BSI Consulting. Riwayat pendidikan beliau adalah Magister of Safety and Health di Public Health Faculty Universitas of Indonesia. Tentunya pengalaman beliau dalam bidang consulting sudah tidak perlu didapatkan lagi karena saat ini beliau telah berdiri di depan kita untuk memulai sesi kali ini. Oke, sesi kali ini akan dimulai dengan presentasi dari narasumber, kemudian diikuti dengan tanya jawab. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja saya persilakan Bapak untuk memulai presentasi. Untuk presentasi sekitar 3 menit ya Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bu Desi. Masih pagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan masih energinya masih cukup sampai jam 12 nanti, dan mudah-mudahan sesi yang sangat singkat ini bisa saya manfaatkan untuk bisa sharing terkait dengan tema yang diminta untuk saya sampaikan hari ini, yaitu terkait dengan quality assurance dalam pemeriksaan paten. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga berterima kasih atas kepercayaannya untuk saya diberikan kesempatan untuk sharing terkait dengan quality assurance ya, atau intinya adalah terkait dengan bagaimana memberikan jaminan mutu terhadap hasil pemeriksaan substantif. Mungkin juga bagi Bapak Ibu dan bagi saya juga sendiri, Direktorat Paten sudah tidak asing ya, karena sudah setahun lebih saya mendampingi DJKI di dalam pengembangan sistem manajemen anti penyuapan dan juga sistem manajemen mutu atau QMS ya, Quality Management System, untuk ruang lingkup seluruh direktorat di Ditjen KI. Dan saat ini untuk SMAP kita sudah certified, kemudian kita dalam proses untuk menuju sertifikasi sistem mutu ISO 91 versi 2015. Nah, terkait dengan ini saya ketika diminta dihubungi oleh Bu Lasmi kalau nggak salah ya, Bu Lasmi ke tim kami di ISJ, diminta untuk menyampaikan paparannya terkait dengan quality assurance. Nah, saya sebenarnya berpikir ini sebenarnya adalah bagian dari penerapan sistem mutu ISO 91 2015 yang sejak setahun yang lalu sudah kita lakukan bersama-sama, dan saat ini kita sudah selesai di tahapan stage 1 audit ya, dan akan memasuki stage 2 audit. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Oka tadi sebenarnya sangat relevan dengan apa yang sudah kita develop sejauh ini, namun bedanya adalah beliau memaparkan khusus untuk Direktorat Paten, sementara kita mendevelop sistem itu untuk seluruh Direktorat Jenderal KI kekayaan intelektual. Kemudian saya juga beruntung bisa mengikuti sesi beliau karena saya memiliki referensi tentang best practice di Jepang seperti apa di dalam menjamin kualitas untuk pemeriksaan paten, gitu ya. Jadi beliau, kalau saya mengikuti dengan cukup detail tadi, beliau memaparkan secara detail bagaimana penerapan sistem manajemen mutu. Sebenarnya kalau saya menyimpulkan di situ ya, penerapan sistem manajemen mutu untuk memberikan jaminan kualitas hasil pemeriksaan paten. Sebenarnya itu intinya. Yang beliau terangkan adalah bagaimana penerapannya
kalau beliau tadi bicara lebih ke best practice-nya, saya mungkin dalam kesempatan yang sangat singkat ini tentunya saya ingin menyampaikan tentang atau kita ingin sharing tentang sebenarnya apa itu quality assurance. Jadi mungkin kita karena istilah yang digunakan oleh Direktorat Paten adalah quality assurance di dalam pemeriksaan paten. Judul ini sebenarnya tepat ya. Artinya kalau kita Indonesiakan berarti jaminan mutu pada hasil pemeriksaan paten. Artinya kita ingin memberikan jaminan kualitas terhadap hasil pemeriksaan paten. Hasil pemeriksaan paten ini kan keluarannya adalah keputusan, gitu ya, surat keputusan. Apakah diberi paten, ditolak atau dianggap ditarik. Nah, bagaimana agar kualitas keputusan kita ini bisa dijamin tepat sesuai dengan kriteria. Jadi sebenarnya saya menangkap maksud dan tujuan dari Bapak Ibu di Direktorat Paten ini adalah bagaimana kita mengembangkan sebuah mekanisme untuk bisa memberikan jaminan pada kualitas hasil keputusan pemeriksaan. Intinya itu. Nah, sebenarnya relevansinya dengan ISO 9001 ini sangat relevan. Nah, mungkin tidak begitu terasa karena kita menerapkan sistemnya itu dalam ruang lingkup yang besar di JKI dan di dalamnya ada Direktorat Paten. Yang tadi beliau sampaikan soal pejabat manajemen kualitas, gitu ya. Itu juga relevan dengan ISO. Mungkin kalau kita bahasakan dengan mudah, itu adalah quality control. Jadi quality controlnya hasil pemeriksaan. Kalau kita misalnya di satu manufaktur gitu ya, ketika ada proses ada inputan berupa raw material gitu ya, kemudian ada proses produksi untuk mengolah raw material tadi sampai dihasilkan output berupa produk jadi, tentunya ini kan kita harus lakukan jaminan bahwa proses yang kita lakukan itu kualitasnya dijamin sehingga bisa memastikan kualitas produk akhir. Kira-kira gitu. Nah, pejabat manajemen kualitas tadi yang beliau sebutkan itu mungkin di telinga kita biasa kita dengar sebagai quality control, gitu ya, atau orang yang mengendalikan kualitas atau mengecek kualitas, itu mungkin ya. Kemudian ada lagi istilah apa tuh? Kalau di ISO namanya manajemen representatif. Jadi, mungkin ini istilah-istilah yang berbeda saja sebenarnya, tapi kalau kita lihat dari ilustrasi juga sebenarnya itu clear bahwa itu relevan dengan apa yang kita sedang terapkan. Tapi memang saya sangat menyenangkan, sebenarnya saya sangat senang sebagai konsultan yang mendampingi DJKI. Memang paten ini selalu dalam proses pendampingan ya, selalu aktif, kemudian kritis juga, gitu ya. Jadi tindakan yang atau rencana atau aktivitas yang dilakukan hari ini sebenarnya adalah pendalaman dari penerapan sistem manajemen kualitas yang custom, yang disesuaikan dengan proses bisnisnya paten. Dan memang itu adalah target kita sebenarnya, menginginkan ISO itu tidak hanya untuk sekedar mendapatkan sertifikat, tapi bagaimana mampu memberikan jaminan kualitas terhadap layanan paten. Seperti itu. Dan ini ternyata tidak disangka, tapi saya mungkin juga teman-teman paten sudah merencanakan jauh sebelumnya. Dan kebetulan saya diminta sebagai narasumber hari ini, plot lah. Jadi saya sangat berterima kasih, apalagi di dalam waktu dekat kita akan diaudit juga untuk stage 2. Ini bisa menjadi salah satu evidence. Dan saya berpikir bahwa ini harus saya menyarankan karena paten ini sudah jadi praktisnya di Australia. Kemudian Jepang tadi yang dijelaskan, memang rasanya paten perlu menerapkan secara detail sistem penyidik itu berbasis ISO 9001. Semua ini yang tadi beliau jelaskan akan terjawab kalau kita menerapkannya dalam ruang lingkup paten saja, gitu ya. Nah, ke slide karena waktunya 30 menit ya, saya percepat. Jadi materi yang akan saya sampaikan atau saya sharing hari ini adalah terkait dengan quality assurance dalam pemeriksaan paten. Jadi kita pahami dulu sebenarnya sebenarnya quality assurance itu apa sih sebenarnya? Kita kan kalau bahasa Indonesianya ya pasti kita tahu itu adalah penjaminan mutu. Ya kalau definisi-definisi secara teoretikal juga banyak sekali, kita bisa searching lah ya.
Apa sih yang dimaksud dengan penjaminan mutu? Intinya adalah aktivitas atau kegiatan produsen untuk menjamin kualitas produknya. Nah, untuk menjamin output sebuah produk, gitu ya, dari sebuah proses, maka tidak mungkin bisa dilakukan atau tidak mungkin hanya bisa dijamin pada titik akhirnya. Jadi tidak mungkin kita mendeklarasikan bahwa kita menjamin kualitas itu, sementara kita hanya melakukan jaminan itu pada titik akhir, artinya pada proses akhir ketika dia sudah menjadi produk jadi. Nah ini yang bahasanya makanya di situ adalah penjaminan mutu. Bagaimana kita menjamin mutu? Nah di sini ada dua yang intinya adalah bagaimana kita memastikan atau memberikan jaminan kualitas kepada pengguna layanan atau pemohon. Nah kalau kita definisikan dalam bisnis proses paten, artinya bahwa bagaimana kita menjamin keputusan dalam pemeriksa paten itu sesuai dengan atau memiliki kualitas yang sesuai dengan kriteria. Nah, kriteria kita sudah diatur dalam undang-undang paten, gitu ya. Ada pemeriksaan substantif, pemeriksaan administrasi dan sebagainya. Di situ semua yang kita sebut sebagai kriteria. Nah, bagaimana memastikan hasil pemeriksaan paten oleh pemeriksa paten itu terjamin hasil keputusannya. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, kalau misalnya ilustrasinya, kalau kita menghasilkan sebuah produk fisik, ya, diproses kemudian menjadi sebuah produk, bentuknya ini. Salah satu yang kita bisa lakukan mengecek kan, jelas nggak kita mengecek apa ini? Warna bisa kita cek, dimensi bisa kita cek, gitu kan ya. Nah ini untuk khususkan karena standarnya jelas, dimensinya harus sekian, gitu ya, warna harus sekian. Kemudian kualitas harus sekian. Tapi ini yang mau kita cek itu adalah keputusan. Beda ya. Kita ingin mengecek apakah keputusannya benar atau tidak. Tapi kalau nggak jelas, kriterianya jelas. Nah ini yang mungkin akan menjadi PR buat kita. Bagaimana sih menjamin atau mengukur sebuah keputusan? Apakah keputusan itu benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan kriteria. Ini yang mau kita bahas Bapak Ibu semuanya. Nah, tujuannya mungkin kita sudah tahu ya, fokus pada pencegahan, gitu ya. Kita pasti akan dengan kita melakukan jaminan itu, kita artinya dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan, gitu ya. Kemudian dia harus terintegrasi di dalam seluruh siklus proses bisnis. Nah ini tadi relevan dengan slide Pak Oka yang tadi di PDCA. Jadi plan to check action artinya bahwa jaminan mutu itu harus dilakukan pada keseluruhan siklus sebuah proses. Kan kita kalau proses bisnis paten itu kan kita awali dari penerimaan permohonan. Nah ini yang kita anggap sebagai input. Ini adalah input. Kemudian kita melakukan pemeriksaan formalitas. Pemeriksaan formalitas itu sejatinya kalau kita baca pada sistem pengecekan itu adalah quality control pada input. Ini kalau kita berkaca pada standar ya. Jadi pengecekan formalitas itu kan untuk mengecek permohonan. Apakah permohonan sesuai atau tidak. Nah, pengecekan formalitas itu kita sebut sebagai quality control dalam proses awal kita. Kemudian setelah pemeriksaan formalitas ada klasifikasi, kemudian publikasi, tapi apa saya? Klasifikasi, publikasi, baru pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif ini adalah proses akhir dari sebuah proses layanan kita. Kalau kita ilustrasikan dalam sebuah manufaktur, maka proses substantif itu adalah proses terakhir dari menghasilkan sebuah produk. Ya, misalnya dalam sebuah pabrik otomotif atau pabrik makanan, mulai dari proses pencampuran, gitu kan ya. Kemudian mungkin ada pemisahan dan sebagainya. Ujung ada proses misalnya pemotongan atau packing. Ujung ada proses packing. Proses packing ini adalah tahapan akhir dari sebuah proses untuk mengolah materialnya. Nah, kalau kita ilustrasikan di paten, maka proses klasifikasi, publikasi dan substantif itu adalah proses produksi. Kalau kita ilustrasikan, ya.
proses formula pengecekan formalitas itu adalah incoming inspection. Jadi pemeriksaan di raw material. Raw material kita dalam hal ini adalah permohonan. Gitu kan? Kan yang kita proses itu kan definisinya adalah merubah input menjadi output dengan menggunakan sumber daya. Nah, apa yang kita proses? Inputnya. Inputnya apa? Permohonan. Kita proses, output kita permohonan masuk ke dalam pengecekan dulu terhadap dengan melakukan pengecekan formalitas. Nah, setelah lolos dari pengecekan formalitas, baru mulai termasuk dalam tahapan produksi, diklasifikasikan, kemudian dipublikasikan, kemudian dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantifnya adalah pemeriksaan intinya, ya, sehingga keluarlah yang namanya keputusan. Nah, ini yang akan kita lihat bagaimana skemanya di dalam penerapannya di dalam pemeriksaan paten. Nah, tujuannya kita dengan penerapan quality assurance ini tentunya bisa memberikan jaminan, ya, tata kelola layanan paten itu diterapkan efektif dan efisien. Nah, tadi beliau memang ini saya rasa ini sangat saya lebih ringan bicaranya karena tadi Pak Okani sudah menjelaskan secara teknis, gitu ya, secara teknis tadi. Jadi bagaimana efektif dan efisiennya tadi soal sekian memeriksa berapa keputusan itu kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi dari sebuah proses pemeriksaan. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita tidak menerapkan manajemen mutu, quality assurance atau jaminan mutu, artinya kita tidak melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap gagalnya kualitas hasil pemeriksaan kita, maka bukan hanya pandangan terhadap kualitas kita yang akan kita dapatkan dampaknya, tapi juga efektivitas dari proses kita, energi, cost dan sebagainya. Karena kita baru menemukan masalahnya ketika sudah muncul, maka prosesnya akan kembali lagi. Dan tadi beliau menjelaskan siklus itu tadi. Dan saya pikir itu pas penjelasannya. Ya, kita ini ya menit. Nah tadi ya, nah tadi ada siklus PDCA yang dijelaskan oleh Pak Oka ya. Jadi yang ditanya oleh Bu Jian tadi. Jadi kalau saya ingin sedikit memberikan tambahan jawaban bahwa quality assurance itu harus terintegrasi dalam proses bisnis organisasi. Jadi dia tidak hanya wujud. Ini harus kita bisa bedakan antara quality assurance dan quality control. Harus kita bedakan. Pak Oka tadi banyak menjelaskan soal quality control. Nah, quality assurance adalah sistem manajemen kualitasnya. Jadi ISO itu adalah tools untuk kita membangun quality assurance sebenarnya. Makanya saya seringkali di DJK itu berubah. Kalau cuma untuk sertifikasi ISO kita rugi. Karena toolsnya ini bagus untuk bisa memberikan jaminan kualitas terhadap layanan kita. Nah, ini paten sudah masuk ke sini nih. Ini sudah luar biasa menurut saya. Instansi pemerintah yang betul-betul memang melihat ini sebagai tools. Nah, ini harus memang ditindaklanjuti. Jadi siklus quality assurance itu harus terintegrasi dalam keseluruhan proses bisnis direktorat paten. Jadi tadi yang digambarkan oleh Bapak, pertama ada PDCA secara umum, kemudian di dunia itu ada PDCA lagi. Nah, di dunia itu adalah maksudnya pemeriksaannya. Ketika pemeriksaan melakukan pemeriksaan juga harus mengikuti siklus PDCA. Gitu kan? Saya ulangi ya, siklus PDCA makro namanya. Tadi yang besar itu adalah makro, itu adalah dalam sistem manajemen kualitas paten secara keseluruhan. Nah, kemudian di D-nya beliau gambarkan lagi PDCA. Nah, itu adalah penerapan siklus PDCA atau plan check action pada tahapan pemeriksaannya. Jadi memang siklus PDCA ini adalah untuk mengelola proses-proses pemeriksaan atau apapun di situ. Nah, 3 konsep dasar dari kualitas ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan cukup banyak kenapa beliau menjelaskan tentang struktur organisasi gitu ya dan sebagainya. Tujuannya semua yang kita lakukan jaminan kualitas ini kan sebenarnya untuk menjawab ini. Don't receive reject, don't produce reject, dan don't release reject. Jangan terima reject. Itu satu prinsipnya. Reject itu berarti produk gagal. Berarti kalau kita menerima permohonan, prinsip pertama jangan terima permohonan yang
reject atau yang tidak sesuai dengan kriteria. Yang kedua, ketika sudah masuk, jangan memproduksi produk reject, berarti jangan menghasilkan keputusan pemeriksaan paten yang tidak sesuai atau melanggar kriteria sesuai dengan undang-undang. Nah, yang ketiga adalah don't release reject. Jangan kirim produk reject. Berarti di sini apa yang harus kita lakukan? Maka perlu melakukan quality control. Nah, ini relevansinya. Jadi quality control itu adalah salah satu tahapan penting di dalam jaminan kualitas. Ya, saya ulangi. Quality control itu adalah salah satu tahapan penting di dalam menjamin sebuah kualitas produk kita. Ya. Jadi sebenarnya yang kita bicarakan ini, ya, pedoman yang kita buat itu bungkusannya quality assurance, tapi di dalamnya eksekusi yang kita atur adalah bagaimana melakukan pengecekan terhadap hasil pengecekan, gitu kan? Nah, lebih mudahnya supaya tidak kacau istilahnya kan ada pengecekan terhadap hasil pengecekan, begitu kan? Hasil pengecekan ini sebenarnya istilah kita adalah produk kita. Jadi quality control terhadap hasil pemeriksaan, intinya itu kan sebenarnya, ya. Jadi dalam quality control di sini ini juga relevan dengan yang menjadi persyaratan ISO bahwa kita harus melakukan pemantauan dan pengukuran pada tahapan yang sesuai. Nah, sekarang ternyata tidak lanjut oleh Pak. Tadi Pak Oka tadi menjelaskan juga soal artificial intelligence ya dalam proses pengukuran sebenarnya. Nah, sebenarnya paten itu sudah masuk di situ ketika kita minta teman-teman dari Direktorat TI membuatkan aplikasi figur yang bisa mengukur secara otomatis soal waktu. Jadi tidak perlu lagi diukur tanggal berapa masuk, itu sudah masuk dalam sistem. Ya, salah satu sudah coba di-develop oleh teman-teman paten, akhirnya di-develop juga. Tapi baru soal waktu. Kalau soal kriteria persyaratan administrasi dan substantif kemudian SDM itu belum ada, belum dilakukan. Nah, kedepannya kita berharap ini berarti relevan dengan jika yang sudah menerapkan artificial intelligence di dalam mengontrol hasil pemeriksaan paten. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kita ilustrasikan di sini, incoming inspection itu adalah pengecekan pada saat raw material datang. Ini ilustrasi. Nah, raw material ini kalau di kita apa? Permohonan. Karena yang mau kita proses itu kan permohonan ya. Kalau di manufaktur pabrik itu raw materialnya bahan gitu kan ya, macam-macam material. Kalau kita adalah permohonan dari si pemohon. Nah, ini dokumen permohonan kita lakukan pemeriksaan formalitas. Nah, kenapa saya tidak minta lagi sudah kami? Karena kita sebenarnya sudah melakukan ada pemeriksaan formalitas. Kan kalau di sini tidak sesuai kan dikembalikan kan, gitu ya. Nah, itu artinya QC sebenarnya. Quality control terhadap raw material atau kita katakan incoming inspection. Kalau ini lolos, maka ini akan siap diproses. Nah, di proses kita, tahapan proses kita itu mulai tahapan klasifikasi, kemudian publikasi, kemudian substantif. Kalau Bapak Ibu lihat, kita menuliskan seperti ini on process quality control. Jadi kita melakukan pemeriksaan output, ya, keluaran dari tahapan klasifikasi, kemudian publikasi dan substantif. Nah, ISO mengatakan apa? Harus melakukan pemantauan dan pengukuran pada tahapan yang sesuai. Artinya, tahapan mana sih yang menurut kita bisa yang perlu dipantau dan diukur? Paten menetapkan ini yang penting, substantif. Oke, berarti on process checking kita itu ada pada tahapan substantif. Yang diukur apa? Prosesnya atau outputnya? Saya tanya, yang diukur apa? Prosesnya atau outputnya? Output, ya, karena yang dicek itu adalah kualitas keluaran, kualitas outputnya. Makanya di sini output dari substantif adalah surat keputusan. Yang kita uji itu adalah surat keputusannya, gitu ya. Surat keputusannya ini sesuai kriteria apa enggak? Nah, pertanyaannya ini yang mungkin perlu kita gali, Bapak Ibu. Ini agak berbeda dengan pengecekan barang. Kalau barang jelas kriterianya, speknya. Tadi yang saya contohkan,
ukuran, gitu kan? Mungkin fungsi bisa ditrayakan, bisa dicoba, gitu kan? Misalnya uji fungsi, gitu kan? Tingkat apa namanya, sorotnya dan sebagainya. Ini bisa, ini gampang dilakukan. Kalau kita outputnya adalah surat keputusan. Jadi yang harus kita lakukan quality control itu adalah pada surat keputusan. Nah, itulah yang disebut dengan pemeriksaan berdasarkan atribut. Atributnya yang kita periksa. Gitu ya. Jadi kan kita istilahnya dengan ISO 28 itu ya. Itu pemeriksaan atribut, ya betul, karena output kita itu hanya keputusan. Itu sebenarnya tidak bisa diukur, tidak bisa dipantau, ya. Jadi sebenarnya ada hal lain yang kita perlu lakukan. Ini nanti ada di slide saya. Itu terkait dengan tadi ada juga kok. Saya mohon maaf Ibu, ya tadi yang nanya ya soal bagaimana tanggung jawab gitu ya, memastikan gitu tadi ya. Ada satu hal yang harus dilakukan juga oleh teman-teman partai, yaitu validasi dan revalidasi. Kan begini, saya membuat sebuah keputusan, gitu ya. Keputusan ini nggak bisa diukur, nggak mungkin kan diukur dimensinya, diukur ininya kan, nggak mungkin. Bagaimana saya menjamin bahwa keputusan saya benar? Kira-kira gitu, pertanyaan gitu kan? Bagaimana saya ingin menjamin bahwa keputusan ini benar? Nggak mungkin saya ukuran tebal tinta, nggak mungkin. Tidak ada kriteria ukurannya, makanya itu disebut atribut. Nah, yang bisa kita lakukan adalah untuk menjamin kualitasnya adalah melakukan validasi sebenarnya. Validasi terhadap siapa? Proses itu dilakukan oleh siapa? Pemeriksa. Jadi kompetensi si pemeriksa harus divalidasi terus-menerus. Ya. Jadi validasi itu kan untuk memastikan dia kompeten. Cara memvalidasi orang nanti dari materi sebenarnya. Memvalidasi orang itu gimana sih? Kemudian validasi metode, cara dia. Kan dia ada standar, tapi setiap orang bisa beda-beda kan? Betul ya? Nah, kita harus memvalidasi orang metode yang digunakan dengan orang yang berbeda. Metode sama, orang yang berbeda dicek, sama nggak keluarannya. Itu namanya validasi terhadap metode. Ada lagi validasi terhadap orang tadi yang saya sampaikan. Orang ini validasi kemampuannya dengan apa? Melakukan metode yang berbeda. Kalau tadi validasi metode, metodenya sama, orangnya yang berbeda. Kalau keluarannya konsisten, berarti cocok. Gitu kan? Yang ketiga adalah validasi alat. Validasi alat ini biasanya kita kenal dengan apa? Kalibrasi. Kalau ada alat yang digunakan. Misalnya nanti kita menggunakan aplikasi ini, misalnya ya, TI misalnya. Ya, sistem kita sudah dikelola oleh aplikasi. Nah, aplikasi ini harus terkalibrasi. Jangan sampai bacanya salah. Kalau mengerjakan mesin gampang. Berarti ada. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini yang ingin saya sampaikan. Jadi sudah pertama begini, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman partai ini untuk menggunakan ini sebagai alat untuk bisa memastikan hasil pemeriksaannya oke. Tapi kita juga harus tepat di dalam memastikan metode kita untuk memastikan juga harus tepat. Ya, jangan sampai tadi banyak yang disampaikan ada kan kita ini agak bahas istilahnya agak mirip-mirip kan pemeriksaan substantif gitu kan, hasilnya adalah keputusan. Kemudian ada pemeriksaan hasil pemeriksaan substantif. Nah, kita ganti istilahnya jadi quality control terhadap hasil pemeriksaan substantif. Gitu ya. Jadi kita harus ngecek hasil pemeriksaan substantif. Nah, kita sudah baca di pedomannya itu sudah digambarkan secara detail gitu ya di pedomannya, mulai dari prinsip pendekatan proses dan sebagainya. Kita apresiasi untuk penjelasannya ya. Mungkin ada usulan beberapa dari kami ya terkait dengan penggunaan istilah supaya tidak membingungkan gitu ya. Karena kita menggunakan istilah pemeriksaan hasil paten, kemudian yang kita akan memakai ini adalah pemeriksaan juga. Jangan sampai orang ketika dibilang pemeriksaan hasil pemeriksaan paten itu dikira pemeriksa. Karena beda ya. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh siapa? Pemeriksa paten. Tapi
pemeriksaan hasil pemeriksaan paten dilakukan oleh siapa? QC-nya. QC. Kalau beliau tadi istilahkan pejabat manajemen kualitas yang tadi tanya. Jadi dilakukan oleh quality control. Jadi yang perlu dibangun oleh peneliti paten itu adalah divisi quality control. Bukan 100 orang loh, bayangin. Nah sekarang ada pertanyaan juga, bagaimana menetapkan siapa yang akan menjadi quality control? Ya tentunya tadi, ya orang yang punya kapasitas, mestinya mungkin ya udah meliputi semuanya dianggap. Oke, kemudian di final inspection, ini ketika sudah menjadi produk akhir. Iya, Ya, masih seperti produk akhir kita sebenarnya apa? Surat keputusan atau sertifikat? Hah? Produk akhir kita surat keputusan atau sertifikat? Putusan. Kalau di pemeriksaan Putusan. itu adalah keputusan. Keputusan ya. Oke, berarti di pemeriksaan substantif ya. Iya. Tapi kalau di paten Kalau paten sertifikat. sertifikat. Oke. Jadi, Jadi, nah kita lihat patennya secara keseluruhan dulu ya, atau secara keseluruhan. Maka paten ini produk akhirnya adalah sertifikat. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi output dari keluaran dari substantif adalah Putusan. putusan. Iya. Gitu ya. Nah, kalau quality control udah tepat, berarti penerapan quality control pada on proses adalah surat keputusannya yang diuji. Iya. Gitu ya. Jadi menguji, melakukan pengukuran. Yang tadi saya katakan, garis bawahi bahwa pengukuran kita beda. 20 orang mau. Kita bukan mengukur produk yang ada di dimensinya. Kita mengukur surat keputusan. Ibarat itu menguji surat keputusan. Nah, orang mengambil keputusan tentunya ada standarnya. Nah, cuma standar ini bisa dibaca berbeda oleh setiap orang pemeriksa. Maka orang ini harus divalidasi pemahamannya. Sama nggak nih pemahamannya terhadap standar? Nah, kita kalau di sini maksudnya pada salah satu kriteria yang dilakukan quality control gitu ya, terkait dengan kapasitas kompetensi orang gitu ya. Itu oke. Tapi mungkin ada sedikit saran kita untuk sedikit memisahkan. Jadi orang itu istilahnya validasi. Kita melakukan validasi terhadap kompetensi orang. Iya. Gitu ya. Itu mungkin usulan ya, usulan. Baik, jadi quality control di sini tujuannya tadi ya ada tadi kita harus bedakan quality assurance sama quality control. Quality control itu pengendali kualitas, pengecekan kualitas, gitu ya. Quality assurance itu jaminan kualitas. Jadi salah satu bagian penting di dalam menjamin kualitas adalah melakukan quality control. Nah, kita ini mengarah pada quality control sebenarnya. QA kita itu adalah sistem yang kita bangun. Nah, tadi yang beliau jelaskan itu lebih ke QA-nya kan. Quality assurance-nya gimana sih? Ada penunjukan di dalam organisasi, penunjukan pejabat kualitas gitu ya, pejabat manajemen kualitas, ada penunjukan berbagai itu sebenarnya namanya QA. Quality assurance. Nah, kemudian pengecekan yang dilakukan oleh pejabat manajemen kualitas itu yang kita sebut dengan quality control. Mudah-mudahan bisa dilihat Pak Ibu ya. Kita samakan kita samakan persepsinya supaya ketika kita membuat sebuah aturan main itu semua clear. Gitu ya. Oke. QC dilakukan pada keluaran dari tahapan proses. Gitu ya. Keluarannya yang dilakukan kontrol. Ya. Ada tahapan yang sesuai tahapan kita dengan substantif yang kita akan lakukan pengecekan pada proses. Incoming pada formalitas. Walaupun formalitas itu kita lihat sebagai proses di dalam layanan permohonan, tapi menurut kami ketika melihat prosedur pemeriksaan formalitas sebenarnya ini adalah incoming inspection, memeriksa permohonan, gitu kan ya. Nah, jadi itu adalah bagaimana ketika permohonan masuk kan kita pastikan dulu permohonan sudah sesuai ya. Karena kalau lolos ini juga akan berbahaya pada proses pemeriksaan selanjutnya. Maka incoming inspection juga harus kuat. Nah, kemudian kita lihat ini karena waktunya Oke, kenapa perlu dicek? Ya, tadi meningkatkan proses, gitu ya. Mencegah kerusakan reputasi organisasi, kemudian meningkatkan produktivitas, meningkatkan presentasi kepuasan. Karena apa? Kemudian menguji produk layanan untuk menikmati kekurangannya. Karena ini Bapak Ibu,
Prinsip dari quality assurance ini adalah preventif, pencegahan, gitu ya. Jadi mulai dari tahapan perencanaan paten, gitu ya, pemeriksaan paten secara keseluruhan, itu plan. Dunya adalah kegiatan pemeriksaan, ya. Kemudian cek adalah evaluasi terhadap proses paten keseluruhan, mulai dari awal sampai akhir. Kemudian action, tindak lanjut dari hasil pemeriksaan. Tapi bacanya patennya makro. Tapi di dalam pemeriksaan paten, Bapak Ibu sebagai pemeriksa kan bergerak juga dengan PDCA kan? Setuju ya? Pasti. Itu namanya PDCA mikro. Ya, kalau PDCA makro itu berarti kita bicaranya paten secara keseluruhan. Ya, masuk RKA, KL gitu kan? Ada registrasi KKL, dan kemudian paten membuat rencana kerjanya gitu ya, KA-nya, renjang dan sebagainya. Itu PDCA makro. Kemudian dilakukan oleh paten. Di dalam paten kan bukan hanya memeriksa kan, ada yang lain juga. Nah itu PDCA makro. Tetapi kalau kita kerucutkan lagi pada tahapan pemeriksaan, itu juga perlu kita terapkan PDCA. Pemeriksaan itu yang diperlu untuk menjamin mutu tadi ya, quality assurance-nya harus menggunakan siklus PDCA juga. Ya, jadi merencanakan apa yang akan diperiksa, gitu kan? Waktu pemeriksaannya kapan saja itu harus begitu. Kalau kita ingin menjadi mutu, catatan saya tadi tidak mungkin kita menjamin sebuah kualitas hasil pekerjaan kita hanya kita lakukan pada ujung, tahapan ujung. Harus mengikuti siklus PDCA. Jadi siklus PDCA juga harus diterapkan pada kegiatan pemeriksaan substantif. Itu ya. Nah, lanjutnya penerapan QC, nah ini sudah mulai nih. Berarti memeriksakan, kita akan memeriksa. Tadi kita sudah sepakat kalau secara umum orang mengenal ada incoming inspection, on process inspection, kemudian final inspection dan ongoing inspection. Gitu. Kalau kita praktekkan di pemeriksaan paten, itu mulai dari pemeriksaan formalitas, kemudian klasifikasi, publikasi substantif, gitu ya. Sampai substantif itu adalah final inspection karena produk setengah jadi gitu ya, work in progress, jadi WIP kalau orang bilang. Kalau di pabrik itu bilangnya produk setengah jadi itu WIP, ya. Jadi produk setengah jadi belum selesai dari patennya, ya. Nah kita maka ini berhubungan dengan apa? Ketepatan kita dalam melakukan pengecekan sangat berhubungan dengan teknik sampling. Gitu kan? Nah, ini masuk nih, sudah mulai masuk mengerucut pada apa yang harus kita lakukan. Ya. Cuman mohon maaf pada kesempatan kali ini karena waktu yang singkat, kita tidak bisa membahas detail nih soal ISO 2859 ya, karena itu teknis sekali. Tapi saya melihat di pedomannya sudah merefer ke sana. Gitu ya, sudah menetapkan EQL-nya berapa dan sebagainya sudah ada. Itu Bapak Ibu lebih ngerti lah soal kenapa angkanya 0,5, kenapa angkanya ini, mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham ya, karena memang yang paham tentang prosesnya gitu ya. Berapa sih batas level kualitas yang diperbolehkan. Kita menetapkan itu bukan berarti kita mentolerir adanya kesalahan yang atau non-conformity, ketidaksesuaian, tidak, tapi ya kita yakin juga kita punya pemahaman ada kemungkinan besar terjadi ketidaksesuaian. Karena nggak mungkin ada 100% selama kita melakukan pemeriksaan 100%, 100% tidak ada ketidaksesuaian, hampir tidak mungkin. Karena ada banyak variabel yang berpengaruh. Ya, misalnya contoh sekarang kemarin Pak Direktur menyampaikan ada gangguan karena ada aktivitas pekerjaan, itu juga mengganggu kan? Mengganggu, bisa jadi mengganggu proses pemeriksaan substantif. Nah, sampling. Maka di sini, jadi saya ulangi, ketepatan kita di dalam ketepatan pemeriksaan kita sangat atau dipengaruhi juga pada teknik sampling yang kita gunakan. Nah, kalau gampang itu sebenarnya teknik sampling gimana sih? Paling gampang 100%, ya kan? Paling gampang itu 100%, cek aja semuanya. Tapi ini tidak efektif, gitu kan? Dan kita harus mempertimbangkan juga seberapa besar resiko produk ini. Resiko terjadinya ketidaksesuaian, ya itu seberapa persen. Kalau produknya ini kita bicara umumnya, saya ulangi ya,
materi teknik sampling ini itu ada standarnya, ya ISO 28599 terkait dengan prosedur sampling untuk pemeriksaan yang berbasis atribut. Ya. Atribut ya, jadi sudah tepat nih paten menggunakan referensi itu karena outputnya paten itu sifatnya atribut. Jadi sudah betul cara mengambil rujukannya. Bukan atau develop sistem manajemen kualitas pemeriksaan paten, selanjutnya kita fokus di sini. Tapi saya rasa sih sebenarnya karena ini sifatnya bukan produk dan pemeriksaan atribut sebenarnya lebih mudah dalam hal pengecekan, gitu ya, quality controlnya, gitu ya, untuk mendevelop sistem quality controlnya sebenarnya lebih mudah karena sifatnya kita lebih ke arah melakukan pengecekan, kan? Pengecekan. Makanya di situ kan ada kriteria, gitu kan? Nah, kriteria itu sebenarnya yang saya sering bicarakan ketika di training bahwa setiap proses operasi harus memastikan dulu apa kriteria layanannya, gitu kan? Nah, kriteria ini relevan kan teman-teman ya, kadang-kadang gitu ya. Kriteria layanan sebenarnya, dan kenapa saya yakin bahwa di JNKI itu bisa mendapatkan sertifikat ISO? Karena sebenarnya yang secara begini itu sebenarnya sudah lengkap. Kriteria sudah diatur undang-undang. Sosialisasi terhadap kriteria sudah sering dilakukan, gitu kan ya. Kalau ada perubahan kemudian juga saya lihat di berita-berita ada kegiatan yang sosialisasi perubahan undang-undang paten, gitu kan. Itu semua sudah dilakukan. Intinya semua adalah kriteria layanan. Ini menjadi dasar sebenarnya bagi kita untuk mengecek, melakukan quality control terhadap hasil keputusan, gitu kan. Makanya kan tinggal kita cek ini kriterianya, kemudian ini hasilnya dari keputusan. Yang kita cek keputusannya ya, saya ulangi ya, quality control terhadap hasil pemeriksaan paten. Nah, hasil pemeriksaan paten outputnya apa? Surat keputusan. Jadi yang mau kita uji ini adalah surat keputusannya. Oke. Nah, surat keputusan kan banyak, ribuan mungkin ya. Nah, apakah kita mau total sampling 100%? Sulit. Maka kita melakukan pengambilan sampling, gitu kan, dengan mengacu pada ISO 28599 tentang sistem prosedur pengambilan sampel untuk yang berbasis atribut. Sudah digambarkan di sini contohnya, caranya. Kalau misalnya nilai menghitung lotnya berapa, nilai pemeriksaannya normal, misalnya nanti dapat dia di jumlah sampel yang harus diambil, itu sudah diatur. Kita tinggal ngikutin aja, gitu kan ya. Kita tinggal ngikutin prosedurnya. Pengecekan berdasarkan atribut itu apa? Inspeksi di mana produk layanan diklasifikasikan hanya sesuai atau tidak sesuai, gitu kan? Jadi produk layanan ini istilah-istilah yang memang sering kita membuat kita kalau tidak clear memahami secara keseluruhan jadi repot. Jadi inspeksi di mana produk layanan diklasifikasikan hanya sesuai atau tidak sesuai. Produk layanan kita itu adalah surat keputusan, gitu kan? Saya kali lagi, itu tidak ada dimensinya yang bisa diukur, ya. Hanya kita mengukur apakah surat keputusannya sudah sesuai atau tidak. Pengambilan keputusannya sudah sesuai atau tidak. Itu yang dilakukan oleh quality control. Itu ya. Nah, jadi agak beda tipis sebenarnya quality control dengan reviewer. Kalau kita salah memahami, menempatkan quality controlnya. Nah, tadi pentingnya di sini apa? Struktur. Itu kan? Kan Bapak Ibu kan punya hierarki juga di dalam struktur organisasi, gitu ya. Secara hierarki ada direktur, gitu kan? Ada pemeriksa paten utama, pemeriksa paten manja, pemeriksa paten muda, pemeriksa paten pertama. Ya, hafal saya ini. Ya, itu kan berjenjang hierarki. Kebetulan kami juga menyusun anjak KPK. Di situ kan perbedaannya hanya pada ruang lingkup pekerjaannya sama. Yang berbeda adalah yang satu penyusun, yang satu reviewer, yang satu approvalnya. Kalau kita lihat di terkait
pengecekannya hanya melihat sesuai tidak sesuai atau atribut, maka agak tipis bedanya dengan reviewer hasil pemeriksaan. Ini yang harus diantisipasi. Ya, ini kita harus diskusikan lebih detail lagi untuk mengclearkan bedanya nanti kan kita bentuk nih quality control, gitu kan? Misalnya, terus apa bedanya dengan reviewer? Reviewer saya hierarki misalnya, tapi quality control kita susun, kita bentuk sebagai sebuah struktur organik misalnya di dalam struktur organik paten. Nanti terjadi tumpang tindih fungsi. Nah, ini yang harus dikliarkan. Mohon maaf karena waktunya sedikit, kita belum bisa bahas detail itu ya. Tapi ini hanya gambaran-gambaran setelah kita memahami pedoman yang disusun. Ada kemungkinan terjadi kalau tidak diklirkan gitu ya. Dan itu khawatirnya tujuan baik kita ini tidak akan terlaksana dengan baik, tidak akan tereksekusi dengan baik, sehingga tujuan kita untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan itu sudah sesuai juga dianggap biasa-biasa saja. Toh juga cuma ngecek gitu kan, oke, gitu kan, sama aja bisa dilakukan oleh orang lain. Nah ini, jadi ada yang harus kita clearkan saat ini soal verifikasi, ya tadi reviewer, kemudian validasi, gitu ya, dan revalidasi. Ini harus dibahas. Oke, jadi pengecekan berdasarkan atribut mencakup kesesuaian produk layanan, gitu ya, kesesuaian, gitu kan. Jadi sesuai nggak sih hasil keputusan. Kemudian sama ada tambahannya adalah mengecek jumlah ketidaksesuaian. Itu yang kita cek ya, berapa kita kan ada sesuai tidak sesuai apalagi itu ya. Nanti dia kan jumlahnya berapa nanti kita total itu sudah ada rumusnya ya Bapak Ibu. Kita tinggal ini. Jadi pengetahuan kita tentang jumlah ketidaksesuaian yang terjadi itu adalah referensi bagi teman-teman atau paten atau struktur paten untuk mengambil tindakan, gitu kan? Misalnya ada sampling yang diperketat, gitu kan? Atau yang dikurangi, itu kan referensinya salah satu dari hasil ini, hasil perhitungan. Nah, itu penerapan. Ini juga menurut saya harus dibuat lebih simple penjelasannya supaya teman-teman itu clear. Kenapa dikatakan saya tidak sesuai, gitu misalnya. Kenapa ini dikatakan tidak sesuai? Nah, kata kuncinya adalah validasi pemeriksa. Nah, itu saya bilangnya yang perlu dilakukan oleh paten itu adalah validasi dan revalidasi untuk menjamin hasil pemeriksaan substantif. Karena ya misalnya begini, kalau itu kita tidak terapkan, siapa yang menjamin bahwa keputusan itu betul? Itu kan? Bukan tidak percaya pada pemeriksaannya, tapi ini adalah mekanisme penjaminan mutu. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu pemeriksa paten, bukan tidak percaya pada hasil pemeriksaan Bapak Ibu. Ya, ada faktor. Nah, ini kalau kita bicara atribut, ada human attribute juga di situ yang berpengaruh terhadap hasil. Manusia itu punya atribut kan, knowledge, pengetahuan, gitu kan, kesehatan, mental, gitu kan, apalagi fisik dan sebagainya. Itu berpengaruh juga, sehingga perlu adanya quality control. Mungkin kebetulan saat Bapak Ibu memeriksa, saat sedang bagaimana pikiran, misalnya, bisa kan terjadi, yaitu atribut manusia, mental. Sehingga memang dalam sistem jaminan kualitas, termasuk di dalam sistem manajemen mutu, tahapan yang diminta oleh ISO, ini saya langsung masuk, ya. Nah ini yang saya sering bicarakan di seluruh direktorat, ya, teknis terutama. Tinjauan ISO 91 dalam menjamin kualitas, dalam penjaminan mutu, ya. Pertama, jadi kalau kita mau mendevelop quality assurance di dalam direktorat paten secara keseluruhan, atau mungkin mikronya adalah di pemeriksaan paten, maka yang pertama harus kita pastikan adalah satu. Jadi gini ya kalimat dari ISO ini relevan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang. Upaya untuk memastikan ini, organisasi harus melakukan penyediaan layanan, berarti layanan pemeriksaan patennya dalam keadaan terkendali. Cocok nggak bahasanya dengan kita? Kita harus mengendalikan kan layanan permohonan paten itu terkendali.
Bentuk pengendaliannya apa satu yang diminta? Pertama, pastikan tersedia informasi terkait dengan karakteristik produk. Sudah tersedia. Nah, yang kita sebut dengan standar prosedur ya, atau kriteria yang kita nilai itu. Ini poin ini. Jadi kalau poin ini ya, ketersediaan informasi terkait karakteristik produk, berarti karakteristik hasil pemeriksaan substantif. Itu kan kita setiap pemeriksaan formalitas, klasifikasi, publikasi, semua kan ada standarnya kan. Untuk meloloskan dia dari hasil pemeriksaan formalitas ada standarnya kan? Ada kriterianya kan? Ada. Bahkan kriterianya tertuang di dalam undang-undang. Itu kuat sekali. Nah, ini sebenarnya kita sudah ada. Oke, yang kedua, ketersediaan sumber daya pemantauan dan pengukuran. Ini juga saya mintakan. Bagaimana tujuannya pemantauan alat ukur ini untuk apa? Mengukur ini kan? Mengukur apakah standar itu terpenuhi atau tidak. Masuk nggak logikanya? Mengukur itu. Nah, cuma kenapa tidak disebut alat ukur? Karena kalau kita bicara alat ukur itu pandangan kita itu sebuah benda fisik, gitu kan? Apa itu alat ukur yang kita kenal? Penggaris. Terus apa lagi? Timbangan. Itu alat ukur kan? Nah, dulu di standar ISO bicaranya alat ukur. Versi yang baru diganti menjadi sumber daya pemantauan pengukuran karena tidak semua bisa diukur. Itu ya. Sehingga kalimatnya diganti saat ini menjadi sumber daya pemantauan pengukuran. Nah, kita menganut ini sumber daya pemantauan pengukuran untuk mengukur hasil keputusan yang bisa menggunakan alat. Maka diganti istilah menjadi sumber daya. Apapun yang digunakan untuk mengukur kita sebut sebagai alat ukur. Itu ya. Jadi ini diminta ketersediaan sumber daya pemantauan pengukuran. Ini Bapak Ibu semua yang dijelaskan di sini itu tadi di best practice-nya dijelaskan oleh Pak. Oke, makanya tadi saya nanggung terus nanggung Pak. Ini enak nih kalau sudah dijelaskan secara detail. Saya menghubungkan gitu kan ininya. Mungkin memang cocoknya sebenarnya beban saya dulu jelaskan kerangkanya, best practice-nya dari beliau, tapi ya alhamdulillah di duluan beliau daripada saya ya. Oke, kemudian melakukan kegiatan pemantauan pengukuran. Nah, memang wajib kita melakukan pemantauan pengukuran terhadap apa? Kriteria tadi yang tercantum dalam undang-undang tadi. Nah, ini yang kita mau bangunkan, yang kita bilang quality assurance dalam pemeriksaan quality assurance dalam pemeriksaan hasil pemeriksaan substantif. Nah, ini sebenarnya salah satu tahapan QA adalah QC. Ini yang disebut dengan QC. Tapi QC kita terhadap atribut, gitu kan? Berdasarkan atribut, tidak berdasarkan fisik tadi, ya. Atribut. Kemudian di sini ada lagi kriteria infrastruktur, berarti ini aplikasi. Penting kan? Karena kita melakukan pemeriksaan sudah menggunakan aplikasi sekarang. Maka kalau aplikasinya bermasalah, percuma standarnya orang yang bagus. Setuju gak? Pemeriksa paten sebagus apapun, kalau aplikasinya bermasalah, hasilnya bisa bermasalah gak? Bisa bermasalah. Ya, ada beberapa contoh yang muncul masalah di paten. Soal misalnya surat pemberitahuan yang tidak sampai ke mana? Pemohon. Itu kan aplikasi yang bergerak. Akhirnya kita juga yang dikomplain. Gitu ya. Nah, ini di sini. Kemudian penggunaan kompetensi SDM. Nah, ini kalau kita berarti kaitannya siapa? Pemeriksa paten. Ya. Nah, ini yang kita seringkali tidak lakukan. Validasi dan revalidasi secara periodik. Ya. Jika output yang dihasilkan tidak dapat diverifikasi oleh pemantauan dan pengukuran, output kita tidak bisa diverifikasi oleh pemantauan dan pengukuran kan? Output kita kan sudah keputusan, tidak bisa diverifikasi dengan mengukur. Tidak ada kriteria yang bisa diukur secara fisik. Maka untuk menjamin bahwa tapi tetap kita punya tugas untuk menjamin bahwa keputusan itu betul. Maka dikasih ruang. Yang bisa dilakukan oleh kita adalah memvalidasi orang yang melakukan arti pemeriksa paten, ya, memvalidasi apa lagi? Metode yang digunakan, gitu ya. Berarti kita validasi orang itu berarti kita validasi pengetahuannya terhadap apa? Metode. Paham nggak? Sama nggak nih pemahamannya? Kemudian memvalidasi metode itu sendiri. Caranya apa? Kita menguji
dilakukan dengan orang yang berbeda hasilnya sama nggak? Itu kan validasi kan? Ibaratnya di lab laboratorium, kalau ada sampel diperiksa oleh si satu laboran, gitu ya, untuk memastikan bahwa pemeriksaannya betul, kita perlu melakukan apa? Validasi. Ya, metode yang sama diganti oleh laboran yang berbeda, hasilnya sama nggak? Nah, ini yang perlu kita lakukan oleh sebelum paten. Ya. Kemudian, lalu bagaimana menjamin mutu pada layanan paten? Ini mohon maaf ya, ini sedikit agak ini ya out of the box ya. Kita kan memisahkan ya, masih bisa kita sempurnakan lah. Bukan kita koreksi tapi kita sempurnakan supaya pemahaman-pemahaman yang tumpang tindih itu bisa kita luruskan. Ya. Nah di sini bagaimana menjamin mutu layanan pada paten? Nah ini proses bisnis. Tadi beliau juga menggambarkan proses bisnis, tapi saya lihat lebih ke pemeriksaannya saja, substantif. Nah ini proses layanan pada paten. Ya kalau kita lihat ini kan sudah diatur di Undang-Undang patennya, Nomor 13 tentang paten, gitu kan? Mengatur spesifikasi layanan kan di situ ya, itu semua ada. Jadi proses layanan paten ini kalau kita bicarakan dengan kriteria itu sudah ada di sini. Ya, nah ini adalah mekanisme proses bisnisnya di paten. Mulai dari ada permohonan, kemudian pemeriksaan formalitas, ya. Nah di sini adalah pintu masuk output inputnya melalui pemeriksaan formalitas. Makanya kami mengatakan bahwa ini sebenarnya bisa kita definisikan sebagai incoming inspection atau incoming checking. Gitu ya. Kemudian setelah ini kita anggap oke, maka mulai prosesnya klasifikasi, publikasi, pemeriksaan substantif, sampai penerbitan sertifikat. Gitu ya. Nah, hasil keputusan itu kan ada di sini. Hasil keputusan pemeriksaan substantif itu ada pada keluaran dari pemeriksaan substantif. Nah, kita bisa melakukan quality control. Kan ini incoming, ini adalah proses. Nah, bisa saja quality control itu kita bisa kita terapkan juga pada keluaran masing-masing tahapan. Bisa saja. Karena bahasanya adalah pada tahapan yang sesuai. Artinya kalau menurut kita memang harus kita lakukan. Gitu ya. Tapi paling penting di sini adalah memang pada pemeriksaan substantif, karena itu pemeriksaan intinya. Keluaran dari pemeriksaan substantif itu akan menjadi produk setengah jadi. Ya, pada pemeriksaan patennya, produk setengah jadi ya, produk setengah jadi. Nah, kemudian di sini dilakukan. Jadi yang kita bicarakan yang sedang dibuatkan pedoman atau langkah-langkah pengecekan itu adalah di sini ya, di pengecekan hasil keputusan pemeriksaan substantif. Kita sebut sebagai on process checking. Karena final inspection-nya itu ada pada sertifikat. Sertifikat sebelum dikirim, walaupun keputusannya betul, bisa terjadi kesalahan nggak sertifikatnya? Ada. Bisa. Maka sebelum dikirim pun tetap harus dilakukan pengecekan. Itu namanya final ongoing inspection. Nah itu mungkin oleh bagian lain di luar dari pemeriksa kan, sudah bagian penerbitan sertifikat. Makanya yang kita terangkan adalah output dari proses pemeriksaannya substantif. Oke. Nah ini maka kita melakukan nah ini aspek prosedur substantif ini adalah dasarnya adalah pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten pemeriksaan substantif berdasarkan ketentuan ini. Ini yang kita sebut sebagai kriteria. Kriteria inilah yang harus kita uji pada output atau keluaran dari pemeriksaan substantif. Apakah keputusannya itu sudah memenuhi kriteria ini? Sebenarnya poinnya itu, dan itu namanya adalah quality control. Itu ya, itu namanya quality control. Validasi dan revalidasi ini mungkin perlu ditambahkan. Ya. Kenapa perlu divalidasi? Nah, apabila output dari layanan kita atau
dihasilkan tidak dapat diverifikasi melalui pemantauan dan pengukuran. Diverifikasi berarti diukur gitu ya, dengan pemantauan dan pengukuran yang menggunakan alat ukur tadi, maka untuk memastikan kesesuaian produk layanan, kesesuaian surat keputusan tadi dengan kriteria, harus dilakukan melalui validasi dan revalidasi. Nah, secara periodik, karena kita nggak bisa mengukur surat keputusan ini oke apa enggak, kita nggak bisa mengukur. Yang bisa kita lakukan adalah memvalidasi orang yang melakukan, yang membuat keputusan itu, pemahamannya benar nggak, gitu kan? Ya, kemudian pemahamannya terhadap kriteria kita uji, gitu kan? Kemudian apa lagi? Cara dia mengambil keputusan kita uji, pengetahuan dia tentang pemeriksaan substantif kita uji, itu namanya memvalidasi. Nah, selain orang apa yang perlu kita validasi? Metode, cara dia memeriksa, kan bisa divalidasi kan? Dengan kita memastikan cara dia memeriksa itu sudah tepat, dengan sendirinya kita ingin memberikan jaminan bahwa hasilnya tepat. Kira-kira itu sebenarnya bisa kita lakukan, hanya itu. Karena kita punya keterbatasan bahwa produk kita tidak bisa diukur. Ya. Nah, yang ketiga adalah peralatan. Yang tadi saya bilang, kalau dia menggunakan peralatan, maka alat juga harus dikalibrasi. Jadi saran penting saya dalam hal ini sudah sangat bagus, ya. Kita perlu saya di sini lebih ke arah memfasilitasi supaya kita punya pemahaman yang sama, karena ada risiko kita memahami soal istilah pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan itu kadang-kadang menjadi bias, maka kita perlu sepakati kita menggunakan istilah apa, gitu ya, di sana, karena sebenarnya istilahnya sudah ada, namanya quality control, ya, proses quality control. Nah, kemudian perlu dikembangkan soal validasi dan revalidasi. Jadi tadi ada pertanyaan, bagaimana memastikan? Tadi misalnya kan siklus Pak Buka sampaikan tadi, misalnya ya, dari pemeriksa direview oleh direktur misalnya, ya. Kemudian kalau sudah oke diterbitkan, di prosedur kita kan begitu juga ya. Kalau tidak dikembalikan dulu ke pemeriksa, gitu ya. Kalau kita ibaratkan dalam proses quality control, mungkin yang tadi saya bilang, review oleh pimpinan, apakah itu yang mau kita jadikan sebagai proses quality control? Nah, kalau hanya sekedar memeriksa oh ya sudah oke, tidak cukup. Itu namanya hanya reviewer, ya. Tapi kalau dia melakukan teknik-teknik pengambilan sampling, gitu kan, nah itu baru namanya quality control. Nah, ini harus dibedakan, ya. Nah, tadi ada pejabat, beliau mengatakan pejabat manajemen kualitas. Nah, menurut hemat saya itu adalah quality control, karena dia di bawahnya dituliskan pengecekan. Nah, itu adalah quality control. Jadi dia melakukan quality control. Tadi beliau juga menjelaskan titik-titik yang perlu dilakukan pengecekan. Nah, itu sebenarnya incoming, proses sama outgoing. Sudah kita terapkan sebenarnya. Hanya meluruskan istilah-istilah ini supaya tidak bias. Konsepnya gimana sih? Coba kita adopsi secara konsepnya, tapi tidak menghilangkan tujuan dari penerapannya. Nah, saran saya itu yang harus diterapkan oleh teman-teman di Paten, membangun konsep quality control, ya, untuk menjamin hasil pemeriksaan substantifnya, kualitasnya sesuai dengan kriteria. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum kita mungkin ada diskusi atau gimana, saya kembalikan lagi ke Bu Desi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.